Jadi begini, saya kalau ada orang yang baru merintis dakwah, saya kadang tanya gini, sudah difitnah apa belum? Sudah dicaci maki atau belum? Sudah disalahpahami atau belum? Nanti mereka cerita macam-macam dan lain sebagainya gitu. Justru dakwah itu tanda kabulnya itu ada fitnahan, ada ujian. Fitnahan ujian di dalam dakwah itu ibarat pupuk. Pupuk itu kan kadang-kadang dari najis, tapi bisa menyuburkan tanaman. Itu pupuk itu sebenarnya buat dakwah kita. Jadi jangan masuk dunia dakwah kalau Anda tidak siap untuk menghadapi ujian. Gitu. Karena dakwah itu pasti ada ujiannya. Itu pasti ada ujiannya. Anda menyampaikan yang hak, ngajak orang meninggalkan keburukan itu pasti ada ujiannya. Karena Anda jadi musuhnya setan. Setan ngajak orang berbuat yang batil, nyegah orang berbuat yang hak. Anda jadi musuhnya setan, Anda pasti akan ditentang. Di dakwah Anda itu benar, itu pasti ada tantangannya itu betul. Kemudian selanjutnya, namun untuk menghadapi semua tantangan ini kita pun juga harus bijaksana. Bijaksana dalam memberikan nasihat. Bijaksana dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'ruf anggaplah jadi gini. Ada namanya memberi nasihat. Memberi nasihat itu lihat lawan bicara, gunakan kalimat yang bagus, kemudian satu cari momen yang tepat. Jadi ini semua pakai ilmu. Ini nggak asal. Kalau hanya asal ngasih nasihat tanpa memperhatikan tiga aspek ini, maka nasihat nggak akan tersampaikan dan tidak akan bisa diserap dengan maksimal. Tiga hal ini aja kamu lakukan, tetap hidayah di tangan Allah kok. Tapi tiga hal ini penting. Lawan bicaranya, kata yang digunakan, serta momennya. Gitu. Itu tiga hal ini penting dalam memberikan nasihat. Gitu ya. Contoh, lawan bicaranya orang yang levelnya di atas kamu. Nasihatnya nggak seperti kamu ngomong sama anak kecil. Nggak seperti kamu ngomong sama anak kecil. Itu ada triknya begitu. Ada nasihatnya. Jadi gimana caranya nasihat tersampaikan tanpa harga dirinya dia itu merasa direndahkan. Itu. Kemudian satu penggunaan kalimat juga penting. Kalimat juga penting. Kadang-kadang kalimat yang kita gunakan itu kalau bahasanya itu provokatif itu juga nggak menghasilkan kebaikan. Itu ya. Kemudian satu juga momennya tepat. Lihat dulu momennya kapan. Setelah itu juga masuk ke level amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kebaikan, ngasih nasihat seperti yang tadi. Ya, perhatikan tiga hal tadi. Nahi mungkar perhatikan beberapa aspek sebelumnya. Kalau kemungkaran ini gini, nahi mungkar itu adalah upaya agar kemungkaran hilang. Upaya agar kemungkaran hilang. Contoh ya, contoh. Saya punya santri. Saya punya santri. Santri saya keluar dari kamar mandi pakai celana pendek. Terus saya bilang gini, sarungnya pakai ya. Sarungnya pakai ya, sama senyum. Terus dia pakai sarung. Ini nahi mungkar. Jadi Anda jangan membayangkan nahi mungkar itu harus serem. Enggak gitu. Beda, nahi mungkar itu bukan serem-sereman wajah, enggak, atau keras-kerasan kalimat, enggak. Itu nahi mungkar. Nah, itu nahi mungkar, nahi mungkar. Ada seorang suami, istrinya mau keluar enggak pakai jilbab. Terus suaminya ngomong, coba kalau pakai jilbab gimana? Terus istri pakai jilbab. Ya Allah, pakai jilbab tambah cantik loh kamu. Ini suami ngomong gitu tawa. Itu nahi mungkar. Itu nahi mungkar. Kemungkaran hilang menjadi kebaikan. Bisa dipahami ya? Kemungkaran itu nahi mungkar itu begitu. Jadi ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi nggak semua asal-asalan. Makanya orang itu belajar pakai guru, dakwah juga harus pakai guru. Dakwah jalan sendiri ya kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan yang terbaik. Jadi nahi mungkar tuh ada ilmunya, nggak sembarangan gitu. Lihat nahi mungkar gimana. Ini kalau kemungkarannya gini, kalau kamu nahi mungkar akan timbul kemungkaran yang lebih besar atau tidak. Setelah itu aspek-aspek itu diperhatikan. Nah, diperhatikan, laksanakan dakwah sebaik-baiknya. Kamu udah gini tetap ada musuhin. Kamu udah gini tetap ada kan ada yang
yang musuhin. Nah, apalagi kalau langkah-langkah kamu yang kamu lakukan kurang bijaksana. Kamu sudah gini pasti dimusuhin. Pasti dimusuhin. Apalagi kalau langkahnya kurang bijaksana. Tentunya resiko permusuhan itu akan semakin besar. Gitu ya. Kita dakwah jangan niat cari musuh atau ini musuh, harus ini. Jangan, dakwah itu niat nyebarin kebaikan. Jangan punya ambisi pribadi dalam dakwah. Tapi dakwah kamu tolong sama Allah Ta'ala, ambisi kamu jangan pribadi. Ambisi kamu niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Niatkan untuk agama, niatkan untuk Islam. Jangan ambisi pribadi kamu. Saya harus diterima, saya harus gini. Ya, semakin kamu punya ambisi pribadi, semakin pertolongan Allah Ta'ala jauh daripada kamu semua. Insya Allah gitu. Allah alam.